Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada kompetensi dasar yang ke-10 ini, yaitu menganalisis laporan keuangan sederhana. Pada kompetensi dasar yang kedua, kita akan mempelajari tentang persiapan pencatatan keuangan usaha. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Persiapan pencatatan keuangan usaha terdiri dari 1. Penyusunan laporan arus kas. Arus kas ini merupakan arus masuk dan keluarnya sejumlah kas ataupun setara kas. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan arus kas sebuah bisnis, yaitu mengurangi umur piutang, menambah umur utang, dan mengurangi umur persediaan. Piutang itu adalah kita yang memberikan utang kepada pihak lain ya. Sedangkan utang berarti kita yang meminjam uang kepada pihak lain. Manfaat laporan kas bagi banyak pihak yang membutuhkan, yaitu para investor, kreditur, dan pihak-pihak lain. Berikut adalah manfaat laporan kas. A. Laporan keuangan arus kas dapat memberikan informasi mengenai kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan arus kas di masa depan. B. Dari informasi laporan keuangan arus kas tersebut dapat dilihat seberapa besar kemampuan sebuah usaha dalam membayar dan memenuhi kewajibannya, seperti membayar gaji karyawan. C. Dengan adanya data mengenai kas masuk dan keluar, laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan suatu usaha dapat diukur dengan jelas. D. Laporan keuangan arus kas dapat menggambarkan masa depan atau perkembangan suatu usaha di masa yang akan datang. Ini adalah contoh studi kasus yang pertama ya. Pada tanggal 23 Juni tahun 2019, Lulu memutuskan untuk membuka usaha gerai makanan dengan cara waralaba. Berdasarkan perkiraan pewaralaba, Lulu akan mendapatkan pemasukan sebesar 35 juta setiap bulannya. Artinya, dalam waktu 6 bulan, Lulu akan memperoleh laba sebesar 210 juta rupiah. Saat memulai usahanya, Lulu menyetorkan modal awal sebesar 75 juta dan mendapat pinjaman sebesar 25 juta dari orang tuanya. Setelah bisnis berjalan beberapa bulan, ternyata omset yang diterima tidak mencapai 35 juta. Berdasarkan kasus tersebut, laporan arus kas yang dibuat dulu adalah sebagai berikut. Anak-anak, ini adalah contoh laporan arus kas sederhana yang dibuat oleh Lulu. Ini dituliskan dalam jutaan rupiah ya. Di sini dijelaskan pemasukan maupun pengeluarannya. Kemudian diketahui juga sisa kas pada akhir bulan itu ada berapa. Ini dirinci setiap bulannya ya. Kalian perhatikan, kalian pahami dulu dari mana asal-asalnya. Kemudian yang belum paham nanti bisa ditanyakan ke ibu. Baik ya, kita lanjutkan pelajarannya. Yang kedua adalah pencatatan pemasukan atau kas masuk. Arus kas masuk atau cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas. Nah, arus kas yang masuk ini berasal dari hasil penjualan barang atau jasa, penagihan piutang dari penjual, penjualan aset tetap, penerimaan investasi dari pemilik, pinjaman atau utang, dan berasal juga dari penerimaan sewa dari pendapatan rutin. Sifat penerimaan arus kas masuk ini ada dua, yang bersifat rutin dan bersifat tidak rutin. Yang bersifat rutin ini adalah penerimaan dari hasil penjualan secara tunai, penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit yang dilakukan, dan lain-lain. Kemudian yang bersifat tidak rutin ini misalnya penerimaan uang pendapatan AdSense,
penerimaan modal saham, penerimaan utang atau kredit, penerimaan bunga, dan lain-lain. Pendapatan AdSense ini adalah pendapatan dari situs-situs yang kita buat ya. Ini contoh studi kasus yang kedua. Pada tanggal 1 April 2019, Askadina memulai usaha jasa pembuatan konten video dengan modal sebesar 5 juta rupiah. Ini adalah contoh pencatatan kas masuk. Tanggal 1 April, akunnya ini adalah kas masuknya diletakkan di debit sebesar 5 juta, kemudian modalnya ini keluar sebesar 5 juta. Pada tanggal 7 April, Askadina menerima pemasukan pembuatan konten video sebesar 1.500.000 dengan biaya pengerjaan atau HPP sebesar 800.000. Nah, kita masukkan ke dalam pencatatan pendapatan ya. Tanggal 7 April, akunnya ini adalah kas masuk 700.000, HPP ini 800.000. Kita letakkan di sebelah debit. Kemudian pendapatan ini bertambah masuk di sebelah kredit sebesar 700.000 dan persediaan bertambah masuk di sebelah kredit juga sebesar 800.000. 3. Pencatatan pengeluaran atau kas keluar. Arus kas keluar atau cash outflow ini adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Berdasarkan sifatnya, arus kas keluar dibagi menjadi dua jenis, yaitu arus kas keluar rutin dan arus kas keluar tidak rutin. Untuk arus kas keluar rutin ini misalnya pembelian bahan baku dan bahan pembantu, pembayaran upah dan gaji, pembelian peralatan kantor habis pakai dan sebagainya. Kemudian kalau arus kas keluar tidak rutin, ini misalnya pembelian aset tetap, pembayaran angsuran utang, pembayaran dividen dan sebagainya. Jadi kalau arus kas keluar rutin itu berarti rutin untuk setiap bulannya itu dikeluarkan gitu ya. Kalau yang tidak rutin itu berarti sesekali saja. Ini contoh studi kasus yang ketiga. Pada tanggal 3 April, Askadina ini sebagai pemilik usaha penyedia konten video memiliki modal yang digunakan untuk membeli peralatan seperti kamera, komputer, dan lain-lain senilai 3.500.000 secara tunai. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam pencatatan kas keluar sederhana. Tanggal 5 April, akunnya ini peralatan kan bertambah tuh karena membeli peralatan ya. Peralatan bertambah masuk ke debit sebesar 3.500.000, kan kasnya keluar karena kita membayar ya. Jadi masuk ke kredit sebesar 3.500.000. 4. Pencatatan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kewajiban kepada pihak luar usaha. Ekuitas ini adalah kewajiban terhadap pemilik usaha. Liabilitas ini sama dengan utang ya, kalau ekuitas ini sama dengan modal. Jenis-jenis liabilitas ini ada 3, liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, dan liabilitas lain. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Jenis-jenis liabilitas. 1. Liabilitas lancar. Liabilitas lancar ini adalah liabilitas atau utang jangka pendek, yaitu kewajiban pelunasan yang memerlukan penggunaan sumber-sumber yang digolongkan dalam aset lancar atau dengan menimbulkan kewajiban baru. Nah, kelompok liabilitas lancar ini adalah A. Utang dagang. Utang dagang itu adalah utang yang timbul dari pembelian barang dagang atau jasa. B. Utang wesel. Utang wesel ini adalah utang yang memakai bukti-bukti tertulis berupa kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu. C. Taksiran utang pajak, yaitu jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan untuk laba periode tertentu. D. Utang biaya, yaitu biaya yang sudah menjadi beban tetapi belum dibayar. Contohnya adalah utang gaji atau utang bunga. E. Utang-utang lain yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan.
Dalam kelompok ini biasanya hanya dimasukkan utang-utang yang pelunasannya akan menggunakan sumber-sumber dari aset lancar saja. Kemudian liabilitas jangka panjang. Ini adalah kewajiban yang pelunasannya tidak menggunakan sumber-sumber yang digolongkan sebagai aset lancar, seperti utang obligasi, utang wesel jangka panjang, dan utang lain-lain yang sifatnya sama. Sekarang liabilitas lain. Liabilitas lain ini adalah liabilitas yang tidak dapat dilaporkan dalam jenis-jenis yang telah disebutkan sebelumnya. Ini contohnya adalah utang obligasi yang akan jatuh tempo tetapi akan dilunasi dari dana pelunasan obligasi. Contoh lain adalah utang jangka panjang kepada pejabat usaha atau kepada anak usaha. Contoh lain adalah liabilitas yang mungkin timbul karena aktivitas di masa yang lalu atau disebut dengan liabilitas yang belum pasti. Sekarang pengertian ekuitas. Ekuitas ini adalah hak milik sisa dalam aset usaha yang tersisa sesudah dikurangi dengan liabilitas. Jadi ekuitas ini biasa dikenal dengan modal ya. Beberapa elemen rekening ekuitas yaitu modal disetor. Modal disetor adalah jumlah uang yang disetorkan oleh pemegang saham yang biasanya dibagi dalam dua kelompok. A. Modal saham yaitu jumlah nominal saham yang beredar. Yang B adalah agio atau disagio saham yaitu selisih antara setoran pemegang saham dan nilai nominal saham. Agio adalah selisih di atas nominal, sedangkan disagio adalah selisih di bawah nominal. Cara pencatatan untuk agio dilaporkan posisi keuangan adalah ditambahkan pada modal saham beredar, sedangkan disagio dikurangkan. 2. Laba tidak dibagi. Laba tidak dibagi ini merupakan modal yang berasal dari dalam usaha, yaitu kumpulan laba atau rugi sampai saat tertentu sesudah dikurangi dividen yang dibagi dan jumlah yang dipindahkan rekening modal. C. Modal penilaian kembali. Jika diadakan penilaian kembali terhadap aktiva-aktiva usaha, maka selisih antara nilai buku lama dan nilai buku baru yang baru dicatat sebagai modal penilaian kembali. Nah, jadi modal penilaian kembali ini diperoleh dari selisih antara nilai buku lama dan nilai buku baru. D. Modal sumbangan. Modal sumbangan timbul apabila usaha memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. E. Modal lain-lain. Modal lain-lain adalah ekuitas usaha yang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu kelompok ekuitas yang telah dibahas sebelumnya ya. Kita lihat di sini, nama akun debit kredit. Jadi ada kas dan ada utang. Kasnya berapa, utangnya berapa. Adapun jurnal yang terjadi apabila ekuitas berasal dari pemilik usaha bukan utang adalah sebagai berikut. Nama akun debit kreditnya apa ya, kemudian kasnya berapa, modalnya berapa. 5. Pencatatan piutang. Menurut Mulyadi, piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal usaha. Menurut Shimamura, piutang atau receivable adalah klaim yang muncul dari penjualan barang dagang, penyerahan jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis transaksi yang membentuk suatu hubungan di dalamnya satu pihak berutang kepada lainnya. Nah, anak-anak, piutang ini maksudnya kita yang memberikan pinjaman kepada pihak lain. Nah, jadi kita itu adalah pihak piutang ya. Sedangkan pihak lain karena meminjam uang kepada kita, dia sebagai pihak yang utang.